Baik, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat datang di GBI TPOG The Power of God, atau yang ada berada di Citra. Saya mengucapkan yang baru pertama kali datang, mengucapkan selamat beribadah dan selamat menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Oleh sebab itu, mari tiba saatnya pada sore hari ini kita mau kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita dengan segenap hati kita. Mari saya ajak semua Bapak Ibu Saudaraku, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih-Mu tetap sama ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah segala pujian kami semuanya boleh harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kerinduan kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu ya Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
teruslah 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama nyatakan, lebih baik satu hari di pelat tangan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Dan menikmati, dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Mari dengan segenap hatimu kita buka hati kita. Sore hari ini Tuhan hadir di sini. Dia rindu mendengar setiap seruan hati kita. Dia rindu mendengar setiap pujian kita, setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita puji Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian kami. Inilah kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari buka selebar-lebar sembah Dia. Allah hadir, Allah mendengar setiap pujian kita. Mari sembah Dia. Yesus kan Kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkau segalanya. Haleluya. Bertatalah atas kami Tuhan, bertatalah lewat setiap pujian kami. Hanya Kau yang layak
kami sembah, yang layak kami sembah, Raja di atas segala raja, Bapa kami. Haleluya. Mari yang berbeban berat, sembah Dia. Dia yang memberikan kelepasan, Dia yang memberikan kekuatan. Kaulah penolong kami Tuhan. Kami mau bersyukur padamu. Kami mau bawa setiap syukur kami. Haleluya. Sembah Dia. Kami naikkan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Bapa. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, segala pujian. Kau hadir Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Haleluya. Kini ku datang, kini ku datang, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami, untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengucapkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Bapa. Kami siap bersorak-sorai sore hari ini demi nama-Mu Tuhan. Biar Engkau dipuaskan lewat pujian kami, biar Engkau dipuaskan lewat sorak-sorai kami Tuhan. Bertahtalah atas kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kita sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku semua.
Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang dahsyat lagi bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti di antara kita. Siapkanlah diri, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Mari kita mau sama-sama puji Dia. Haleluya. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti di antara kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja. Mari sama-sama nyata, kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya silakan Bapak Ibu Saudaraku duduk kembali. Mari sama siapkan hati kita. Kita membenarkan hati kita. Kita berikan hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyentuh setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu. Waktu dan tepat saya serahkan pada hambanya. Berikan ku hatimu. Berikan kami, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu yang siap melakukan kehendak Tuhan dan siap pergi kemanapun Tuhan suruh kami pergi. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang siap melangkah. Berikan kami keberanian untuk siap melangkah. Berikan kami hati dan keberanian untuk siap pergi dan memenangkan jiwa. Lebih banyak lagi kami bawa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Tuhan, Engkau menolong setiap kami, terutama hamba-Mu
yang berdiri di depan ini adalah hamba yang terbatas. Tetapi biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, yang ingin mengganggu konsentrasi setiap kami sehati, kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih hati dan pikiran kami. Engkau mengambil alih kehidupan kami, dan Engkau mengambil alih seluruh ruangan ini. Sehingga dalam pemberitaan ini hanya Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan dan hati setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di tempat ini dengan penuh sukacita. Bukan karena saudara mampu, bukan karena saudara hebat, tetapi semua karena Tuhan baik. Semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Amin saudara. Boleh lihat kiri kanan, katakan engkau luar biasa hari ini. Kayaknya sudah kenal semua ya. Tidak perlu perkenalkan diri ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu miliki hati yang sehat. Sekali lagi topik perenungan kita pada sore hari ini berbicara tentang miliki hati yang sehat. Berarti ada hati yang sakit ya. Tetapi pesan Tuhan yang Dia mau sampaikan pada setiap kita pada sore hari ini, supaya kita memiliki hati yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki hati yang sehat itu sangat penting untuk pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Memiliki hati yang sehat itu sangat penting, sebab kondisi di dalam hati kita, keadaan di dalam hati kita itu sangat mempengaruhi semua area di dalam kehidupan kita. Cara berpikir ya, cara semua tindakan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, bahkan cara hidup kita sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Karena itu saudara, kita mesti berusaha bagaimana supaya kita memiliki hati yang sehat. Dan apapun yang terjadi di sana, di dalam hati seseorang, itu akan terpancar keluar melalui kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Mari saudara bisa buka Alkitabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajari kita supaya kita benar-benar memperhatikan dan benar-benar menjaga hati kita supaya tetap sehat, murni, tulus,
dan suci di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita juga harus pahami kebenaran ini, bahwa hati bagaikan wadah yang kita harus rawat, kita harus jaga. Dan hati adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat penting, bagian dari kehidupan yang sangat berharga. Itu sebabnya Alkitab katakan, jagalah dengan segala kewaspadaan. Apa artinya jaga dengan segala kewaspadaan? Segala pengamanan kita usahakan, pengamanan tingkat tinggi kita harus usahakan, supaya hati kita tetap terjaga, tetap sehat, murni, tulus, dan suci di hadapan Tuhan. Dan kita sekali lagi saya katakan bahwa hati kita adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat berharga. Karena itu kita harus menjaganya dengan benar-benar, dengan segenap kewaspadaan. Sama seperti saudara kalau melihat bank, contoh bank BCA. Kalau saudara melihat gedungnya, bank BCA itu dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi, sistem keamanan yang ketat, dan dijaga oleh para security yang terlatih, bukan security yang abal-abal, bukan security yang jadi-jadian, tetapi yang menjaganya adalah security yang terlatih. Kenapa demikian? Karena di bank itu ada barang yang berharga bernama mamon, uang. Di sana ada barang yang berharga. Demikian juga saudara, ketika saudara memiliki harta yang berharga di dalam rumah saudara, misalnya emas, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan sertifikat-sertifikat penting lainnya, saya yakin saudara tidak mungkin taruh sembarangan. Amin. Tidak mungkin. Saudara pasti berpikir bagaimana, di mana tempat yang aman untuk menaruhnya, untuk menyimpannya. Tidak sedikit juga orang yang membeli berangkas dan ditaruh di sana supaya aman. Karena itu barang berharga. Demikian pun dengan hati kita, saudara. Cara berpikir ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, bahwa hati kita ini adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat penting, yang sangat berharga. Itulah sebabnya Alkitab katakan, jagalah dia dengan segenap penjagaan, dengan segenap kewaspadaan. Bangunlah pengamanan di sana dengan pengamanan tingkat tinggi, supaya hati kita tetap terawat, supaya hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, apapun saya katakan tadi, apapun yang terjadi di dalam hati seseorang, itu akan terpancar keluar menjadi ekspresi hidup. Dan apapun yang terjadi di sana, di dalam hati seseorang, itu sangat mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, keputusan-keputusan yang diambil, dan mempengaruhi cara hidup seseorang. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menjaga dan memiliki hati yang sehat di dalam hidup kita. Nah, saya mengajak saudara memperhatikan beberapa hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kondisi hati yang tidak sehat ternyata itu najis di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau beritahu, kondisi hati yang tidak sehat itu adalah najis
di hadapan Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Markus 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, mungkin kita mudah memahami kalau kita perhatikan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan Markus 7 ayat 21, 22 dan 23. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, menfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Semua yang jahat itu timbul dari dalam, dan itulah yang menjadikan orang najis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa semua kejahatan, semua bentuk dosa itu munculnya dari dalam hati yang tidak sehat. Segala sesuatu yang jahat itu munculnya dari dalam hati yang tidak sehat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahayanya ketika kita tidak memiliki, ketika hati kita tidak sehat. Karena dari sana akan timbul semua hal-hal yang jahat. Kalau orang hatinya tidak sehat, dia bisa menjadi orang jahat. Kalau orang hatinya tidak sehat, dia bisa menjadi orang yang sombong. Jika hati orang tidak sehat, dia bisa menjadi orang yang pencuri, pembunuh, berzina, dan licik. Saudara tahu kata licik? Licik itu kadang-kadang di depan kita dia baik, tetapi dia sedang dari dalam hati, dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sedang merancang sesuatu yang jahat untuk kita. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin di hadapan kita dia terlihat sangat baik, bahkan dia care banget sama kita. Tapi di belakang itu semuanya dia sedang merancang sesuatu yang jahat untuk kita. Saudara, kalau nonton FTV Indosiar, sering kelihatan orang-orang yang memerankan karakter licik gitu. Dia baik-baikin orang, setelah itu ditusuk dari belakang. Nah, orang kalau hatinya tidak sehat, saudara, itu dia bisa jadi licik, dia bisa jadi jahat, dia bisa jadi sombong. Segala sesuatu yang jahat itu bisa terjadi di dalam diri seseorang kalau hatinya sedang tidak baik-baik saja, tidak sehat, saudara. Bahkan orang bisa membunuh, berani melakukan pembunuhan, itu timbul dari hati yang tidak sehat. Makanya sangat bahaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di posisi ini, hati kita nggak sehat.
Makanya itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pahami hal penting ini. Hati yang tidak sehat najis di hadapan Tuhan. Najis. Saudara tahu najis ya? Jijik. Di hadapan Tuhan, Tuhan melihatnya itu jijik. Najis. Nah, kalau semua kejahatan itu sudah timbul di dalam hati kita, kita tuh menjadi jijik di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang sehat. Milikilah hati yang sehat. Kasih tahu kiri kanan saudara, miliki hati yang sehat. Saudara, kalau dalam realita hidup kita sering melihat, tadi saya katakan, orang licik merancangkan segala sesuatu yang jahat tanpa kita ketahui. Nah, kalau kita berada di posisi ini, hari ini saudara sedang hatinya tidak sehat, saudara sedang merancang sesuatu yang jahat untuk orang lain, bertobatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena mungkin orang lain tidak melihat, orang lain yang orang tidak ada yang mengetahui. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati saudara, dan Tuhan mengetahui apa yang terjadi di sana. Jika yang terjadi di sana ada muncul dosa-dosa yang tadi kita baca itu, maka ingat, sekali lagi saya mau katakan, kita najis di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hati kita, keadaan hati kita tidak sehat karena terluka perbuatan orang lain, ingat, Tuhan juga melihat jauh ke dalam hati kita. Dan Tuhan mengerti hati saudara yang sedang menjerit kesakitan. Dan saya percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkannya. Jadi yang harus kita perhatikan, yang pertama, kondisi hati yang tidak sehat itu najis di hadapan Tuhan. Karena semua hal-hal jahat itu akan muncul dari sana. Sekarang kita perhatikan kondisi hati yang sehat. Kondisi hati yang sehat saudara, itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kondisi hati yang sehat, saudara mudah mempermuliakan nama Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dengan mudah kalau hati kita sehat. Saudara, kita lihat Mazmur 24 ayat 3, 4, dan 5. Mazmur 24 ayat 3, 4, dan 5. Di sana dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengetahui bahwa ketika hati kita sehat, hati kita murni di hadapan Tuhan, Alkitab katakan kita boleh pergi ke gunungnya Tuhan. Hanya orang yang hatinya sehat, hanya orang yang hatinya murni, hanya orang yang hatinya tulus, hanya orang yang hatinya suci yang boleh pergi ke gunungnya Tuhan. Gunung Tuhan itu bicara apa? Gunung Tuhan itu bicara tempat kediamannya Tuhan. Maksudnya itu
yang dimaksud gunungnya Tuhan itu di sini bicara tentang tempat kediaman Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut makome. Artinya tempat kediaman Tuhan. Dan sekali lagi, yang boleh pergi ke sana hanya orang-orang yang hatinya sehat. Hanya orang-orang yang hatinya murni. Hanya orang-orang yang hatinya tulus dan suci di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi keadaan hati yang tidak sehat itu najis di hadapan Tuhan. Tapi keadaan hati orang yang sehat itu boleh pergi ke gunungnya Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita memiliki hati yang sehat, kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang berbahagia sebab kita boleh pergi ke gunungnya Tuhan. Kita boleh pergi ke tempat di mana Tuhan berada. Bahkan kita adalah orang yang dinanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga katakan apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya murni, sedang disediakan Tuhan Yesus tempat baginya. Amin saudara. Jadi begitu penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga hati tetap sehat dan murni di hadapan Tuhan. Nah, bicara tempat kediaman Tuhan tadi, itu pasti mengacu kepada satu tempat abadi yang bernama surga. Kalau kita ingin pergi ke sana, kita harus memiliki hati yang sehat, hati yang murni, hati yang tulus dan suci. Memiliki hati seperti ini mudah atau tidak? Bagi saya ini perkara yang berat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti berupaya. Kita mesti mengusahakannya supaya kita bisa pergi ke sana, ke tempat yang di mana Yesus berada, ke tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki hati yang sehat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati seseorang itu sehat, kondisinya sehat, maka yang timbul di sana itu akan sesuatu yang timbul di dalam hati yang sehat itu adalah buah-buah roh. Mari baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki hati yang sehat, maka yang akan timbul di dalam hati kita adalah buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara kalau hatinya sehat, orang kalau hatinya sehat pasti punya kasih. Pasti punya kasih. Orang kalau hatinya sehat pasti punya sukacita. Muncul dari dalam hatinya itu sukacita. Orang kalau hatinya sehat pasti ada damai sejahtera di dalam hatinya. Meskipun hari-hari ini mungkin kita menghadapi keadaan sulit, masa-masa sukar dalam hidup kita, tetapi kalau hati kita sehat,
maka yang timbul di sana adalah damai sejahtera. Orang kalau hatinya sehat pasti memiliki kesabaran. Orang pasti sabar. Orang kalau hatinya sehat pasti memiliki kemurahan. Murah. Gampang banget berbuat baik. Itu orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat pasti baik. Dan orang yang hatinya sehat pasti setia. Jadi kalau saudara tidak setia, berarti saudara kondisi hatinya kurang sehat. Makanya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Orang yang hatinya sehat pasti lemah lembut. Orang yang hatinya sehat pasti ada penguasaan diri. Nah sekarang kita dibalikan aja gampang. Kalau orang hatinya tidak sehat, ya pasti tidak punya kasih. Orang yang hatinya nggak sehat pasti nggak punya kasih. Orang yang hatinya nggak sehat, sukacita itu nggak ada. Karena orang yang hatinya nggak sehat tadi kita sudah bahas, semua yang timbul di sana adalah kejahatan. Semua yang timbul di sana adalah dosa. Semua yang timbul di sana adalah kedagingan. Tetapi kalau hati seseorang itu sehat, pasti ada buah-buah roh di dalam dirinya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, kondisi hati orang itu akan terpancar keluar menjadi ekspresi hidupnya. Makanya kalau orang hatinya sehat, ya, ekspresi yang keluar, ya, yang tercermin dari dalam hatinya itu keluar, terpancar dari dalam hatinya itu, kata Amsal tadi, keluar, maka itu adalah kasih, sukacita. Orang terpancar, yang terpancar dari dalam hatinya itu adalah sukacita. Makanya jangan heran saudara kalau orang melihat kelihatannya hidupnya susah, tetapi sukacita terus. Saudara cek, hatinya pasti sehat. Karena semua yang timbul di dalam hati kita itu akan terpancar keluar menjadi ekspresi hidup kita. Maka kita bisa melihat orang itu kalau hatinya sedang sehat, pasti ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Semua buah-buah roh, ada 9 itu pasti ada di dalam. Tetapi kalau kondisi hati seseorang tidak sehat, maka kejahatan full, kejahatan semuanya ada di sana. Makanya itu betapa pentingnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga hati kita tetap sehat, menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, yang boleh pergi ke sana, ke gunungnya Tuhan, ke tempat di mana Tuhan kediamannya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita harus perhatikan berikutnya adalah bagaimana menjaga hati tetap sehat. Ini yang penting saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana menjaga hati tetap sehat. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjaga hati tetap sehat, tetap murni di hadapan Tuhan. Jangan menjauhi
persekutuan-persekutuan ibadah. Jangan menghindari persekutuan-persekutuan ibadah. Kalau bisa setiap ada ibadah kita rajin beribadah. Kita orang pertama yang semangat untuk pergi beribadah. Jangan mentang-mentang sekarang itu ibadah dibatasi. Lalu kita menjadikan itu semua jadi alasan. Nggak boleh rame-rame kan di gereja. Udah nggak usah pergi. Saudara ingat, ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, maka itu menjadi peluang untuk iblis intervensi hatimu. Makanya itu Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Karena setiap ibadah yang dilakukan itu ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan iman kita akan bertumbuh oleh pendengaran kita. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, coba bedakan dalam realitas kehidupan kita. Orang yang sering beribadah dengan orang yang jarang beribadah. Kehidupannya bagaimana? Cara berpikirnya bagaimana? Apa yang ada di hatinya? Pasti berbeda. Ya. Keputusan-keputusannya pun pasti berbeda. Ingat ini, ketika orang rajin beribadah, hidupnya pasti berbeda dengan orang yang jarang beribadah. Memang hari-hari ini kita sedang menghadapi proses berat. Ya, ibadah dilarang, ibadah dibatasi. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya Tuhan melihat hati yang sehat, hati yang sungguh-sungguh merindukan, orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan tidak akan dibatasi oleh keadaan hari-hari ini. Mungkin saudara tidak pergi ke gereja, tetapi saudara di rumah bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Banyak orang bilang begini, ikut live streaming itu kayaknya kurang. Banyak yang mengeluh demikian. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, apapun keadaannya, tergantung hati kita. Kalau hati kita sehat, keadaan hari ini tidak membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan justru hari-hari ini kita harus giat. Kata Ibrani di sana dikatakan saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sadar atau tidak kita sedang berada dalam akhir zaman, di mana akan terjadi pemurnian. Orang-orang yang hatinya tidak sehat akan semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang hatinya dekat, sehat akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhi persekutuan-persekutuan ibadah. Ikutilah ibadah yang dibuat, baik itu di gereja maupun secara online. Bahkan justru saat ini saudara, mempermudah kita untuk lebih banyak lagi mengerti firman Tuhan. Karena kita bisa setiap saat mendengar khotbah dari YouTube. Kita bisa setiap saat mendengar pengajaran-pengajaran sehat dari sosial media. Jadi yang pertama, bagaimana menjaga hati tetap sehat? Ingat, jangan jauhi ibadah. Jangan menghindar dari ibadah. Ikutlah ibadah, rajin ibadah. Baik itu di gereja maupun secara online. Dan fokuslah hatimu. Fokuskan hatimu
kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjaga hati tetap sehat, hati tetap murni di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah isi hatimu dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan yang lain. Isi hatimu dengan firman Tuhan setiap hari. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara merawat hati kita, cara menjaga hati kita, itu dengan mengisinya dengan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya rasa semua punya HP Android semua ya, tanpa harus membawa kemana-mana Alkitab dalam bentuk buku. Saudara punya Android, di sana ada Alkitab. Saudara yang bekerja, ada jam istirahat, bisa saudara pergunakan untuk belajar firman Tuhan, untuk mengisi hati saudara dengan firman Tuhan. Karena dengan mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati kita akan penuh dengan firman Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka akan lahir di sana buah-buah roh. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman, maka muncul di sana adalah buah-buah roh. Nah, saya katakan tadi bahwa hati bagikan wadah. Saudara bisa bayangkan, ada gelas kosong. Kemudian saya tuang air ke dalam. Jadi gelas itu isinya apa? Air, bukan? Ya, air. Apa yang saya tuang ke sana, itulah yang menjadi isi wadah itu. Demikian pun hati kita. Hati kita bagaikan wadah. Ketika diisi dengan firman Tuhan, maka yang menjadi isi dari dalam hati kita itu adalah firman Tuhan. Tidak mungkin saya mengisi gelas itu dengan air, lalu ketika saya cek isinya kemudian berubah menjadi Coca-Cola. Tidak mungkin. Karena yang saya tuang ke dalam adalah air. Demikian pun hati saudara dan saya. Mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka firman yang akan berkuasa di dalam hati kita. Firman yang berkuasa itu akan menyembuhkan luka yang ada di hati saudara. Firman yang dituang setiap hari itu akan menyembuhkan akar pahit di dalam hati saudara. Firman yang dituang setiap hari itu akan membersihkan hati kita yang kotor itu menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang murni, menjadi hati yang tulus, menjadi hati yang suci dan berkenan di hati Tuhan. Dan saudara ingat bahwa ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, yang akan muncul dari sana adalah buah-buah roh. Dan kemudian akan terpancar keluar, kata Amsal tadi, kondisi hati kita akan terpancar keluar. Nah, keadaan hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, isinya apa? Kalau isinya firman Tuhan, maka yang terpancar keluar adalah firman Tuhan. Kalau isi hati kita adalah buah-buah roh, maka yang terpancar keluar adalah buah-buah roh. Amin, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku, isi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Tidak cukup hanya di gereja, tidak cukup hanya dengan mengikuti jadwal-jadwal yang ada,
tetapi isilah hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tubuh kita ini sama seperti tubuh kita ini. Kita butuh makan. Saya yakin semua saudara minimal satu hari paling tidak 1 kali makan. Minimal. Maksimal bisa lebih. Kalau saya suka lebih. Orang kalau 3 kali, saya bisa lebih. Makanya subur begini. Itu tubuh kita, jasmani kita. Demikian pun kehidupan rohani kita. Butuh asupan gizi yang cukup. Bagaimana caranya? Isilah, beri makan dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau tubuh jasmani kita minimal 1 hari 1 kali makan. Tubuh rohani kita juga minimal 1 hari 1 kali. Maka saya senang ada seorang pendeta, saya pernah mendengar khotbahnya, dia bilang begini, saya ajar jemaat saya paling tidak 1 ayat menjadi perenungan dalam 1 hari itu. Kalau kita lebih dari itu lebih baik. Sekarang kan gampang sekali saudara, di grup WhatsApp. Mungkin gereja ini juga melakukan setiap hari ada renungan yang dikirimkan, yang dibagikan. Itu kita baca, kita renungkan, menjadi perenungan kita setiap hari. Dan itu akan membangun iman kita di hadapan Tuhan. Dan itu akan memurnikan hati kita, menjadikan hati kita menjadi hati yang sehat. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi hati yang tidak sehat yang muncul dari sana adalah segala jenis kejahatan. Dan kalau hati yang tidak sehat itu munculnya segala bentuk kejahatan, itu menjadi najis di hadapan Tuhan. Tetapi hati yang sehat yang muncul dari sana adalah buah-buah roh, dan itu berkenan di hati Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita menjaga hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan? Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Yang kedua, isi hati saudara dengan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan yang setiap hari dituangkan akan membersihkan hati yang kotor, akan membersihkan hati yang licik, akan membersihkan hati yang busuk, akan membersihkan hati yang kotor, dan menyucikan hati saudara menjadi sehat, murni, tulus, suci di hadapan Tuhan. Dan kita adalah orang yang berbahagia. Kalau kita memiliki hati yang sehat, kita adalah orang yang berbahagia, yang boleh pergi ke gunungnya Tuhan, yang boleh pergi ke tempat tinggalnya Tuhan, yang layak pergi ke tempat tinggalnya Tuhan, yaitu suatu tempat abadi yang bernama surga. Bukankah itu yang kita dambakan dalam hidup kita? Karena itu, mari kita miliki hati yang sehat. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita tetap sehat, murni, tulus, suci di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara pemain musik maju ke depan, kita menyanyikan sebuah lagu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, seperti-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Engkau milikku dan ku milik-Mu, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku menjadi seperti-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali betapa pentingnya kita memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sehat, kondisi hati yang sehat akan terpancar keluar menjadi ekspresi dalam hidup kita. Dan ketika hati kita sehat, yang timbul di sana adalah buah-buah roh yang akan terpancar keluar di dalam hidup kita. Dan orang akan melihat kita dapat memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan bagaimana caranya menjaga hati kita, merawat hati kita menjadi hati yang sehat, dengan cara jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, dan isilah hati saudara dengan firman Tuhan setiap hari. Sebab hati kita bagaikan wadah, ketika dituang, yang dituang adalah firman Tuhan setiap hari, maka hati kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan yang terpancar keluar nanti adalah firman Tuhan. Dan hati yang dikuasai oleh firman, yang penuh dengan firman, akan muncul di sana buah-buah roh yang akan terpancar keluar menjadi ekspresi hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan hati kita akan semakin bersih, karena setiap benih firman yang ditaburkan, yang dituang ke dalam wadah hati kita, itu berkuasa memulihkan hati yang luka, memulihkan hati yang ada akal ahid di dalamnya, dan memulihkan hati yang tidak sehat, dan membersihkan
hati kita menjadi hati yang sehat, murni, tulus, dan suci di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, yaitu orang yang boleh naik, boleh pergi ke gunungnya Tuhan, boleh pergi ke tempat kediaman Tuhan, di tempat abadi bersama-sama dengan Tuhan. Mari meminta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman ini, yaitu mengupayakan hidup kita memiliki hati yang sehat. Jika hati kita sedang dalam keadaan tidak sehat, minta Roh Kudus untuk mengubahnya menjadi hati yang murni di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu. Biar Tuhan dia terus diberkati Tuhan lewat pelayanannya Tuhan. Berlipat kali ganda ya Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu juga ada bagi hamba-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, semuanya diberkati ya firman Tuhan, agar setiap kita memiliki hati yang sehat ya. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk minggu besok kita ibadah seperti biasa, yaitu jam 3 sore dan jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini kita undang kembali, kita akan menerima berkat daripada Tuhan sama-sama. Yang online juga boleh mengikuti online kembali, atau mau onsite ke tempat ini pun kita dengan senang hati kita terima. Oke, kita bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan di tempat ini, nanti bisa memberikan persembahan, masukkan saja di kotak yang sudah disediakan, atau ditransfer, ataupun di scan barcode juga bisa. Ya, kita juga sediakan nomor WA outline kita bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dalam doa. Ya, kita akan bantu dalam doa. Bisa nanti hubungi WA outline yang kita sediakan pada saat hari ini. Oke, untuk sementara pengumuman tidak ada lagi. Kita akan selesaikan jam ibadah kita pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Yuk kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat, Tuhan akan menetapkan kita. Mari kita katakan, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan
terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Benar Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau selalu menepati setiap janji-janji yang Kau berikan di dalam setiap kami Bapa. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, kalau kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan Kau tanamkan di dalam setiap hati kami Bapa, agar setiap kami boleh memiliki hati yang sehat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hati yang sehat, Engkau akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Engkau akan menjadikan kami lebih baik lagi Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tumbuh di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengikuti pada saat hari ini, baik yang onsite Tuhan maupun yang online Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Baik itu pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami Bapa tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau pakai lebih heran lagi Bapa, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar juga kami akan selesaikan jam ibadah ini Tuhan, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kami di dalam setiap perjalanan kami Bapa, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Tetapi kami percaya berkat-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Mari pada saat hari ini kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberkati segala usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu, studimu, keluargamu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu pada saat hari ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Demikianlah ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus berkati.